dari Presiden. Presiden telah mengeluarkan sebuah dekret bahwa keputusan-keputusan yang akan diambil mengenai hajat hidup orang banyak akan diputuskan sebagai berikut. Turunkan biaya pendidikan, naikkan gaji guru. Mengenai pendidikan, beliau telah menegaskan bahwa pendidikan akan dinaikkan dan gaji guru harus diturunkan karena telah mengganggu stabilitas perekonomian negara. Berikan fasilitas gratis rumah sakit untuk rakyat jelata. Mengenai kesehatan, beliau juga telah menegaskan bahwa untuk rakyat yang miskin dianggap itu adalah nasib mereka sendiri. Kenapa terlahir miskin? Karena itu tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berikan sembako gratis buat rakyat jelata. Mengenai rakyat jelata yang kemiskinan dan tidak dapat makan, tidak akan diberikan apa-apa. Karena disalahkan kepada rakyat itu sendiri. Kenapa mau terlahir miskin? Yang mau makan harus kerja tidak makan. Itu undang-undangnya hidup, undang-undang di dunia. Mau tidak mau, harus mau. Untuk semua korban lumpur Lapindo, berikan ganti rugi dan tempat yang layak. Oh iya. Mengenai korban lumpur Lapindo, beliau juga kembali menegaskan bahwa terhadap korban-korban itu juga disalahkan. Kenapa mau tinggal di lokasi semburan lumpur? Karena itu negara tidak akan mengganti atas kerugian tersebut. Bahkan Presiden juga telah menegaskan bahwa terhadap korban lumpur tersebut harus menggantikan kerugian kepada negara atas penanggulangan lumpur itu. Kepada calon kepala daerah yang kalah pilkada, dilarang sakit hati. Untuk calon-calon pilkada yang mengalami kekalahan, tidak akan ada ganti rugi sama sekali dari negara untuk biaya perawatan, baik sakit jiwa, gila maupun stres. Negara tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk pembiayaan rumah sakit jiwa. Tangkap siapa pembunuh Munir dan pelanggar HAM lainnya. Laksanakan. Ya, baik. Mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang baru-baru ini terjadi di Jogja, beliau juga kembali menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pemeriksaan dan kasus akan dianggap selesai, termasuk pembunuhan yang dialami oleh Montir. Mondir. Tidak akan ada lagi pemeriksaan terhadap kasus pembunuhan terhadap Mondir. Ya, Kuncir. Karena itu tidak akan ada lagi pemeriksaan dan penyidikan terhadap Munir goblok. Kucir bibirmu yang kucir. Ya, Sudah. Saya pidato. Kamu Ya, ngomong baiklah. hakim konstitusi. Munir kucir. Baiklah Tuan Presiden. Baik rakyatku sekalian, setelah menyaksikan film Habibie dan Ainun, saya mendapatkan inspirasi bahwa setiap suami istri wajib bergandengan tangan, saling berpelukan, saling bermesraan 2 kali 24 jam. Dan kepada seluruh warga negara, baik itu para penyelenggara negara, aparat keamanan, anggota dewan, anggota MPR, semua bisa menjalankan tugas dan fungsi. Aduh ya, aku ngomong jatuh sendiri, bisikin terus toh. Ngomong lagi kamu. Semua pendidikan sudah dijalankan dengan baik. Gaji guru baik, kesehatan baik, itu semua karena peran dan campur tangan Ibu Negara Lalita. Berikan tepuk tangan semuanya. Untuk itu, kami akan segera kamu sana, urus negara sana. Kasih makan rakyat kecil. Kepada rakyat-rakyatku, ya saya mau pidato dulu. Semua diharapkan pada posisi masing-masing. Saya mau pidato dulu. Saya ingin Tapi ada berita penting, Presiden. Ini ada apa lagi toh? Ternyata mereka sudah bergerak. Mereka siapa? Mereka menginginkan kematian Anda, Bapak Presiden. Kematian saya? Kenapa saya mau dibunuh? Mereka sudah berbondong-bondong mengepung istana ini. Kamu ngomong sendiri nggak ngerti. Saya pikir saya bisa menghentikan mereka. Ternyata mereka hanyalah bom waktu yang saya tunda ledakannya, Presiden. Ini kenapa? Ayo coba ngomong pelan-pelan, tarik napas, ngomong pelan-pelan. Sebagai seorang presiden dan suami, kamu adalah yang paling menyenangkan, tapi juga yang paling menyedihkan.
Kamu harus terjebak dengan semua situasi ini tanpa kamu benar-benar mengerti. Ini ada apa toh? Kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak akan mengerti, Presiden, bila aku menjelaskan semuanya padamu. Iya, kenapa? Pitaya yang menghasut semua kekacauan ini. Ya Pitaya Dia kenapa? adalah penari dan penabuh dari semua kerusuhan yang terjadi. Dia memancing pasukan kolonel bergerak mengepung istana ini. Dan semua darah akan tumpah di mana-mana. Dan hanya bisa dihentikan dengan kematianmu, Presiden. Waduh, terus saya harus bagaimana? Saya akan menyelamatkanmu. Pengawalku akan membawamu ke tempat yang aman. Oh, ayo. Aku akan menggantikan posisimu. Ayo kita pergi. Kamu hati-hati ya. Tentu saja.